Terima kasih, Om Dadi udah bergabung di sini. Om Dadi ini adalah sekarang lagi kuliah PhD ya, Om, ya, di Harvard University ya. Ya, Ya di bidang apa, Om? Kalau boleh tahu, kasih tahu teman eee, semua. antropologi sosial. Ya antropologi sosial dan studinya mengenai haji ya, Om, ya? Iya betul. Tema besarnya. Nah kebetulan nih, Om, ya, kita lagi COVID-19 ini, mulai banyak, apa namanya, spekulasi di publik membahas Mekah ditutup, ini tanda-tanda akhir dunia, mitos-mitos Iya banyak betul. bersebaran di sosial media. Apakah, gimana kita menjawab mitos-mitos ini? Apakah memang, ketika Ka'bah ditutup ini memang tanda-tanda dunia akan berakhir atau memang sudah kelaziman aja sebenarnya, Om? Iya, terima kasih Ari ya. Hmm. Eee, ini pertanyaan yang unik dan menarik, terkait dengan haji, eee, di apa namanya, di depan kita ini lagi ada wabah yang luar biasa, COVID-19. Memang udah lama sekali kita tidak pernah mendengar ada kasus wabah yang sedemikian hebat, yang betul-betul sampai mengancam kota suci Mekah Hmm. dan Madinah. Eh, tapi sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah, ini bukan kali yang pertama pasti itu. Hmm. Jadi cara menghadapi kita dengan berbagai sinyalemen, pernyataan atau praduga atau asumsi-asumsi yang Anda sebutkan mitos atau apa tadi, ya kita memang harus banyak belajar dari sejarah, Hmm. baca dari buku sejarah, dari cerita orang-orang terdahulu bahwa ini bukan kali pertama. Mungkin kali pertama pada masa modern di Hmm. masa kerajaan Arab Saudi ya, karena kan kota Makkah dan Madinah sejak Rasulullah itu abad 7 berganti-ganti penguasa, ya kan? Ada Iya. kekhalifahan, ada sultan, ada syarif Mekah, ada uh, macam-macam sampai kemudian kerajaan Arab Saudi sekarang. Kira-kira gitu. Ya, dulu gimana, Om? Memang cerita-cerita penutupan karena wabah misalnya kolera ya dulu hampir seluruh dunia, ada MERS juga ya di Saudi ya. Iya, kalau yang paling terakhir ya ada flu burung ya kan, ada MERS tadi yang Anda sebutkan. Bahkan sebetulnya yang juga sangat familiar dengan jamaah haji kita adalah meningitis. Ya, meningitis. Meningitis itu kan setiap jamaah haji kita udah harus vaksin tuh. Vaksin ya. Iya disyaratkan malah ya kan. Jadi Hmm. sebetulnya bukan sesuatu yang aneh gitu. Hanya saja cakupannya dan ruang lingkupnya MERS ataupun flu burung, SARS dan macam-macam itu memang tidak seheboh, tidak sehebat COVID-19 yang sekarang. Kalau COVID-19 tingkat kecepatan penyebarannya kan luar biasa. Sekarang sudah di berapa ratus negara dan sudah lebih dari 2 juta orang yang positif ya di seluruh dunia. Meskipun kalau kita lihat dalam sejarah pandemik, uh, uh, apa yang terjadi dengan COVID-19 ini ya mudah-mudahan segera ditemukan vaksinnya ya dan segera berlalu ini. Ini apa namanya belum sebanding dengan pandemik yang terjadi di masa lalu, misalnya Spanish flu yang sampai katanya 50 juta orang
meninggal, kemudian Black Death, kemudian dan yang lain-lain. Tapi yang tercatat dalam sejarah yang sampai ratusan ribu orang meninggal, banyak diantaranya jamaah haji, itu adalah kolera. Dan itu banyak dicatat dalam sejarah. Betul. Konon dalam catatan yang paling awal tuh abad 19, awal abad 19, tahun 1831 kalau tidak salah, muncul pertama kali di India. Dan dulu kan awal abad 19 sudah ada kapal laut, sudah ada apa, jadi transportasi antar wilayah tertentu, jamaah haji dari negara-negara Muslim, dari wilayah Muslim itu udah mulai banyak. Jadi menyebarnya itu dari India terus ke kota suci Mekah, dan di sanalah mewabah gitu. Sampai belasan ribu orang meninggal. Tapi epidemik ini tidak berhenti. Kolera tadi itu sebagai pandemik tidak berhenti di awal abad 19 sampai akhir abad 19. Itu berkali-kali terjadi. Yang paling besar tuh 1860-an, kemudian 1880-an sampai 1890-an, sampai awal abad 20 sebetulnya. Itu berkali-kali terjadi, dan otomatis ibadah haji juga terganggu. Kalau itu kita sampai ditutup juga kayak sekarang loh, atau gimana? Oh iya. Tapi memang proses rezim internasional, rezim internasionalisasi hajinya nggak sampai sekarang lah, belum sampai pakai visa haji antar negara tuh dulu kan sudah ada, tapi belum seketat sekarang lah. Waktu 1830-an belum. Tapi kalau sudah tahun 1880-an, 1890-an itu sudah ada. Jadi sudah lebih ketat lah gitu ya. Tapi terjadi beberapa kali gangguan terhadap ibadah haji. Nah, berarti dulu itu memang maksudnya kan birokratisasi haji belum kayak sekarang gitu ya. Yang mana betul, pakai visa haji, pakai harus lewat kuota gitu ya. Kalau sekarang kan ada kuotanya gitu. Nah, ini Om, kalau misalnya kalau kita lihat di musim haji itu memang salah satu spot penyebaran wabah ya, salah satunya ya. Dulu dari berbagai macam bangsa datang ke situ bawa wabah. Kalau kolera itu kalau nggak salah dari luar juga kan, semuanya datang ke situ kan. Iya, betul. Iya, karena sifatnya haji ini tempat berkumpulnya orang dari berbagai bangsa, berbagai latar belakang negara, latar belakang kesehatan pada masa lalu ya. Praktis ya tempat terjadi kerumunan gitu loh. Intinya kan seperti itu. Seperti yang COVID-19 sekarang kan yang menjadi persoalan itu kan adalah dia cepat sekali menyebar ketika terjadi kerumunan kan gitu. Maka yang dilarang adalah kerumunan-kerumunan, bukan yang dilarang adalah ibadahnya. Sholat Jumat atau sholat jamaah bukan ibadahnya, tapi terjadi kerumunannya itu yang harus dihindari. Nah, haji itu par excellence. Anda bayangkan jutaan orang ada di satu tempat ya pada saat yang sama di satu tempat yang coba Anda bayangkan di Arafah di Mina. Itu kan hanya sepersekian kecil bagian dari kota Mekah ya kan. Itu kumpul semua di situ karena memang wajib berada di situ gitu pada saat-saat tertentu itu. Nah, selama seminggu musim haji yang peak seasonnya, puncaknya ya semua orang harus ada di sana. Anda bayangkan jarak
itu seperti apa antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Tidak mungkin terjadi physical distancing gitu kan, social distancing tidak mungkin terjadi. Coba Anda bayangkan, nah disitulah orang sudah mempertanyakan sekarang, aduh gimana nih haji jadi apa enggak gitu. Kalau umroh kan sudah ditunda nih, sudah terjadi ya, disuspend oleh pemerintah Arab Saudi. Ini menurut saya langkah yang berani juga, langkah cepat dan berani dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan itu. Sampai sejauh ini kita belum tahu akan seperti apa. Kita masih menunggu, dan saya kira pemerintah Arab Saudi sedang melakukan hitung-hitungan dan dari berbagai aspek. Udah lockdown sekarang kan, kota Mekah ya kan. Ya, kota Makkah, Madinah sudah ditutup, sudah ditutup ya. Dan ya kayak ya mungkin nggak Om kira-kira ya, pernah nggak terjadi akibat sebuah wabah atau sebuah situasi force major kayak gini itu merubah praktek orang dalam berhaji atau beribadah lah gitu secara massal kayak begini ya. Ya kita nggak tahu kan, nanti jangan-jangan ada wukuf yang versi social distancing gitu misalnya. Ada jarak tertentu gitu, kita nggak tahu ya gitu. Pernah nggak ada kayak sholat jamaah ya? Ada nggak kayak gitu? Saya nggak tahu ya. Belum tahu saya. Pertanyaan bagus juga. Belum tahu. Karena selama ini haji itu ya fenomenanya orang memang berbondong-bondong dan bahkan pada titik-titik tertentu berdesak-desakan. Iya. Seperti pada saat melempar jumroh itu kan, di Arafah Mina itu sholat, kemudian menunggu mabit dan segala macamnya itu memang karena lokasi tempatnya yang kecil, sementara jumlah orang makin banyak, jadi tidak bisa saya bayangkan akan seperti apa. Tapi kalau dalam hal lain ya, kalau saya bisa cerita, kalau misalnya kita baca dari buku-buku sejarah, misalnya Prof. Eric Tagliacozzo dari Cornell itu pernah nulis tentang sejarah haji Asia Tenggara. Dia menceritakan bahwa Eropa itu sangat ketakutan. Negara-negara Eropa kolonial, pemerintahan kolonial, mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, Italia, semua negara-negara Eropa yang menjadi kekuatan kolonial pada masa itu sangat-sangat ketakutan dengan pergerakan manusia yang banyak, apalagi pada masa wabah ini gitu loh. Nah, dan menurut Eric Tagliacozzo, pemerintahan kolonial juga memang harus bertanggung jawab, karena secara otomatis munculnya teknologi baru dalam transportasi, yaitu kemunculan kapal uap ya, sebelum ada kapal terbang nih. Itu kan menjadikan jumlah jamaah haji yang tadinya kapal layar cuma belasan ribu, nah ketika sudah ada kapal uap kan menjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kan gitu. Jadi dan bukan rahasia lagi kalau kapal-kapal ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kapal Eropa ini, khususnya Inggris, Belanda, dan kolonial lah ya, dan yang lain-lain. Mungkin tidak selamanya atau tidak selalu diperuntukkan untuk jamaah haji ngangkut, kadang-kadang kapal barang, kapal apa, tapi kalau rutenya pas ya orang ikut aja gitu kira-kira. Nah, inilah yang menjadikan trafik atau lalu lintas manusia, transoceanic travel dari berbagai wilayah jajahan ini, Asia Tenggara di bawah kolonial Belanda, kemudian Malaysia, Singapura, kemudian di bawah Inggris, kemudian India juga di bawah Inggris, Afrika Utara di bawah Prancis, Italia, dan seterusnya, itu
otomatis mereka mengoperasikan kapal-kapal ini gitu loh. Kapal-kapal ini mengangkut jamaah haji, dan ketika terjadi wabah ya otomatis semakin meruyak gitu, makin banyak, sehingga Michael Roth dalam salah satu artikelnya yang sangat penting, William Roth, Profesor William Roth, dia mengatakan bahwa untuk kali pertama Eropa betul-betul memikirkan tentang pentingnya global health, kesehatan publik yang tingkat global, itu adalah salah satunya dari kasus haji ini, membawa wabah seperti kolera, sehingga apa yang dia sebut sebagai rezim sanitary ya, sanitary rezim itu mulai berlaku, terjadi convention di mana-mana, seminar lah, konferensi lah, di Paris, di berbagai kota di Eropa, terjadi orang membicarakan gimana. Salah satu hasilnya ada, nah ini kalau Anda tanya tadi, ada nggak efeknya bagi jamaah haji, bukan dalam ibadahnya pas di Mekahnya ya, tapi en route dalam perjalanan, itu kemudian dikenal dengan istilahnya pulau-pulau yang menjadi karantina jamaah haji. Nah, itu. Ari pernah tahu nggak di Kepulauan Seribu itu ada pulau tempat karantina jamaah haji pada masa lalu? Nggak tahu, tapi yang sekarang ada, yang sekarang tahu. Kan sekarang di mana? Pulau apa namanya ini? Di Pulau Seribu, yang kemarin iya, kapal Jepang itu kan? Iya, itu namanya Pulau Onrus. Onrus. Oh. Jadi pada awal abad 20 jamaah haji dari Batavia ya, mau naik kapal laut dari Tanjung Priuk, itu kalau mau pergi haji sampai tahun berapa ya, 1920-an tuh dalam catatan ada Bupati Bandung tuh Wiranata Kusuma tahun 1924 menulis memoir haji ya, dalam bahasa Belanda, Mijn Reis naar Mekah itu dia cerita bagaimana dia pun harus melewati proses kayak gitu, naik kapal, kemudian dibawa ke Pulau Onrus, diturunkan di sana, dan semua dikarantina selama beberapa hari, kemudian diperiksa oleh dokter-dokter kesehatan, ada orang India, ada orang macam-macam. Kemudian dia ceritakan situ dipakein baju atau sarung tertentu, kemudian disuruh mandinya pakai Lysol. Iya, pakai Lysol. Terus habis itu udah selesai, kalau dianggap oke, sehat, nggak ada gejala macam-macam, baru dibawa ke Arab. Nah, nanti di tengah jalan, sebelum Jeddah itu ada di daerah Yaman, ada lagi pulau namanya Pulau Kamaran. Nah, itu juga pada abad 19 akhir sampai awal abad 20 digunakan sebagai tempat untuk karantina jamaah haji yang harus dipastikan sehat gitu loh. Harus dipastikan sehat biar tidak terjadi wabah dan terjadi penularan atau tidak menulari orang lain, maka dia harus begitu. Kalau udah sehat, aman, baru dia berjalan. Begitu pula nanti pulangnya. Jadi skema seperti yang kita lihat sekarang, isolasi mandiri, ya, self isolation, kemudian dikarantina, itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Udah sejak dulu praktiknya seperti itu. Termasuk juga pada masa ibadah haji, musim haji. Gitu, Rik. Berarti ini ya Om ya, kalau saya lihat berarti haji ini ya misalnya dalam ini menarik nih karantina ini. Ini memang itu penyelenggaraannya udah rezim internasional ya berarti ya. Memang ada rules protap internasionalnya. Pantesan orang baik secara langsung maupun tidak langsung aspek internasionalisasi ini ada, dan itu sejak dulu. Itu siapa panitianya itu Om waktu itu untuk periksa orang segala macam? Ya,
ya dulu tanggung jawabnya macam-macam, mulai dari pemerintahan kolonial, dia mengeluarkan pas haji. Kalau kita sebut sekarang mungkin paspor lah ya kan, Ya. paspor. Jadi kalau misalnya kita hidup pada abad 19 di Jawa nih, kita mau pergi haji, ya sebelum kita naik haji, kita daftar dulu sama kayak sekarang. Daftar, nanti dicek punya uang apa enggak, kemudian punya uang buat orang yang ditinggalkan apa enggak, terus dicek, dites juga pengetahuan hajinya seperti apa, betul-betul mau naik haji atau apa gitu kan. Karena kan pada masa lalu jamaah haji juga dicurigai juga kan, karena munculnya semangat anti kolonial pada masa lalu itu. Jadi dicek macam-macam. Nah kalau lolos ya keluar paspor hajinya gitu. Nah paspor haji itulah yang dipakai untuk perjalanan dia. Nanti dicek lagi punya tiket apa enggak gitu kan, dan seterusnya. Nah memang ini tidak terjadi sampai abad 19 saya kira. Paspor itu kalau tidak salah mulai diberlakukan tahun awal abad 19, tahun 1830-an. Tapi sudah mulai dicatat itu menjelang akhir abad 19, 1872 kalau tidak salah. Dengan diberlakukannya atau didirikannya konsulat Belanda, konsulat jenderal Belanda di Jeddah. Ini adalah konsulat pertama dalam sejarah Arab Saudi, punya konsulat negara asing perwakilan di Jeddah. Nah, kenapa begitu? Karena pemerintah kolonial Belanda menganggap penting ini untuk mencatat jemaah haji ini. Siapa yang berangkat, ya kan? Siapa yang benar-benar di sana, siapa yang pulang, dan seterusnya. Ini mungkin ini perlu topik yang lain lah nanti, masalah politik dalam haji ya. Tapi ya udah kebetulan udah nyinggung di situ Om ya. Ini saya mau nanya lagi. Saya baca biografi tokoh-tokoh Islam zaman dulu ya gitu. Itu berangkat haji itu 8 tahun, 10 tahun gitu, 6 tahun gitu. Itu kenapa selama itu ya? Apa karena birokratisasinya kayak tadi, atau ada orientasi lain mereka sekolah atau apa dulu di sana atau gimana? Biasanya kenapa ya Om selama-lama itu tuh? 4 tahun gitu haji. Iya macam-macam. Macam-macam ada. Dulu orang orientasinya itu pergi haji pasti untuk ibadah ya. Itu saya kira nomor pertama. Tapi banyak juga orang yang pergi haji itu karena haji ada di kota Mekah, dan Mekah itu disebut sebagai pusat ilmu, maka orang ke sana itu ya sekalian naik haji, sekalian dia belajar di kota Mekah gitu ceritanya. Sampai ada profesor dari Belanda yang ahli tentang kajian Islam Indonesia itu Pak Martin van Brunessen, menulis artikel yang sangat menarik itu, mencari pahala dan ilmu di tanah suci. Itu sifat orang Indonesia kalau naik haji itu, mencari ilmu dan pahala di tanah suci. Jadi dia pengen belajar sama kiai-kiai, sama syekh-syekh yang terkenal, kemudian sambil naik haji gitu. Nah, disitulah kenapa yang Ari bilang tadi bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih gitu. Bahkan beberapa di antaranya bahkan dia menjadi syekh tersendiri tuh. Orang Indonesia, dia lama belajar di sana, lalu ilmunya diakui, dia menjadi guru. Dia menjadi guru, menjadi syekh, dan punya murid banyak dari berbagai wilayah, termasuk dari Indonesia, dari India, dari mana-mana. Ya di situ ininya. Jadi haji bukan kayak sekarang, udah bisa dihitung perginya kapan, pulangnya kapan ya kan. Ya paling terjadi lambat-lambat dikit ya kan pesawatnya, atau ada delay gitu. Tapi dulu mungkin lebih fleksibel, dan jangan lupa juga nuansanya Hari. Nuansanya pada masa lalu, jangan salah, karena dulu itu anggapannya Indonesia
atau disebutnya pada waktu itu Hindia Belanda, itu adalah wilayah jajahan. Jadi dia istilahnya menganggap bahwa Mekah itu sebagai wilayah yang diidam-idamkan lah, gitu kan. Di situ tidak ada pemerintah kolonial yang banyak melarang ini, melarang itu, macam-macam kayak gitu. Jadi daerah-daerah yang membebaskan kira-kira gitu, Mekah itu dianggapnya. Anggapannya seperti itu dia. Sonokugro-nya itu menganggap kota Mekah tuh kayak oase gitu bagi banyak orang Islam dalam imajinasi populer umat Islam di Nusantara itu. Mekah dan Madinah itu kira-kira kayak oase, tempat di mana orang bisa mencari ketenangan dan mencari kenyamanan dalam beribadah dan juga mencari ilmu, kira-kira gitu. Ya, makanya nama lembaganya Paramadina ya. Nama apa tuh? Nama lembaga di sini Paramadina namanya. Oh iya. Almarhum Canur. Iya betul. Iya betul. Nah, tapi jangan salah kalau Madinah di situ konteksnya lain lagi. Tapi oke. Makanya dalam konteks ini dan waktu itu juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang banyak pergi haji ini juga bangsa terjajah semua rata-rata kan, India yang paling banyak kan, juga ketemu di situ. Nah ini agak lain lagi nih Om, tema haji nih. Saya itu kan ke Saudi itu kira-kira 6 bulan yang lalu lah terakhir tuh. Umroh ya? Ya umroh, dan dari zaman tante saya dulu sering nenek saya haji sampai hari ini, sampai saya kemarin foto di Masjidil Haram itu selalu ada proyek-proyek gitu pembangunan. Oh iya. Dari betul, zaman nenek saya sampai hari ini tuh itu kenapa itu nggak kelar-kelar atau gimana sih ini? Dan sempat kuotanya dibatasi karena juga masalah renovasi kan. Gimana Om sejarah bukan ceritanya dari dulu pemerintah Arab Saudi ini mengambil keputusan untuk renovasi tiada henti ini nih untuk kawasan Masjidil Haram. Ya menarik itu isu yang lain, sedikit lain tapi sangat menarik. Ini tentu saja terkait dengan banyak hal. Faktanya adalah Arab Saudi adalah negara petrodolar, dia banyak uangnya, banyak duitnya, dan Makkah Madinah adalah tempat yang tentu saja sangat dibanggakannya gitu. Dan semua orang paham kalau Makkah dan Madinah menjadi tumpuan buat mereka untuk dan bahkan pertaruhan untuk mendapatkan legitimasi politik dari dunia Islam. Maka kemudian nggak main-main pemerintah Arab Saudi melakukan investasi yang luar biasa, khususnya yang terjadi pada masa modern itu, pada masa Raja Fahd ya, akhir tahun 70-an, awal 80-an mulai terjadi. Meskipun kalau kita lihat lagi, kita lihat dalam sejarah lagi ya, itu masing-masing rezim yang menguasai atau mengurusi Makkah Madinah biasanya juga melakukan itu sih, Ri. Turki Utsmani juga dulu begitu, Bani Fatimiyah di Mesir juga begitu, Abbasiyah juga begitu, Muawiyah juga begitu, dan seterusnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya ya, you kalau dianggap sebagai khalifahnya umat Islam atau sultannya negara-negara Muslim, perhatiin dong gitu jamaah haji dan kota Makkah dan Madinah, kira-kira begitu. Dan kadarnya ada yang lebih besar perhatiannya, ada yang lebih sedikit, kira-kira gitu aja. Nah, terkait dengan Saudi itu menjadi penting karena sejak tahun 1986
1987 mulai diberlakukannya kuota, di mana satu Oh, negara itu 86, 87 ya baru mulai. iya, iya baru terjadi kuota itu yang paling terakhir itu di mana satu negara Muslim dia boleh mengirimkan jamaahnya itu satu jamaah haji dari 1.000 orang penduduknya. Jadi 1/1000. Nah, Indonesia karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, otomatis dia langsung naik peringkatnya. Jadi negara yang boleh mengirimkan jamaah haji paling banyak di dunia. Nah, setelah itu lalu renovasi besar-besaran yang Ari tanyakan tadi itu terjadi tuh. Karena ini mau diseriusi gitu kan, pembangunannya, maka dia tempat-tempat fasilitasnya tuh dimodernisir, kemudian diperbaiki dan seterusnya sampai sekarang, Ya. di mana menurut beberapa studi yang pernah melakukan, ada estimasi bahwa memang patut Saudi melakukan investasi besar-besaran dan serius di bidang haji dan umroh karena dugaannya adalah pendapatan Arab Saudi itu ya sekitar 20%-nya itu dari haji dan umroh lah. Berarti memang ada lagi minyak udah mau habis. Ya, ada transisi cara berpikir juga ya dari peribadatan menjadi komoditas ya dari pemerintah Arab Saudi sendiri ya berarti Om. Tidak dari awal itu mau menjadikan itu sebagai sebuah komoditas negara gitu loh. Politik pendapatan negara. Jadi ada transisi. Dengan sendirinya. Ada transisi. Dengan sendirinya Kak. Iya. Dengan sendirinya Ri, karena lagi-lagi ya sejak zaman dulu dalam haji itu antara aspek ibadah, aspek agama, sama ekonomi, sama politik itu nggak jauh-jauh tuh. Iya. Jadi dulu jamaah haji kita bawa sesuatu dari rumahnya ke Mekah. Nah, nanti jadi duit tuh. Iya. Nanti pulang-pulangnya dari Mekah dia bawa sesuatu lagi juga gitu. Itu udah praktek dari dulu kayak gitu. Baik itu yang sifatnya betul-betul entrepreneur, ada yang kayak gitu. Ada yang juga simbolik. Ada yang simbolik, yang agak-agak simbolik, agak-agak mitos malahan. Itu banyak cerita-cerita itu. Udah pernah dengar belum, Ri? Iya, belum. Jamaah haji kita itu Hindia Belanda dulu ada kedapatan dia bawa uang banyak banget, bawa emas banyak banget. Padahal itu waktu itu juga udah dilarang, nggak boleh bawa uang terlalu banyak, jangan bawa perhiasan terlalu banyak gitu. Tapi dibawa itu kayak diumpetin tapi dibawa sama dia gitu. Bahkan yang lucu kayak cerita Wiranata Kusuma tuh tahun 1924 dalam cerita memoir hajinya itu dia bilang ada orang tawaf, Rik. Tawaf itu bawa cangkul. Ngapain tuh? Coba. Apa coba? Bawa cangkul, bawa bawa padi gitu. Jadi dia mungkin dalam bayangannya kan dia melakukan ibadah di tempat yang sangat spesial di mana semua doa itu diijabah kira-kira gitu. Ya dia bawa sesuatu di situ buat keberkahan, dia banyakkan bawa pulang. Nah, aspek-aspek itu yang mungkin kalau oleh kacamata kaum milenial sekarang, orang-orang sekarang mungkin kayaknya jauh banget ya dalam bayangan. Tapi itu benar-benar ada dan itu dicatat oleh orang. Kemarin Om Radi sempat nyinggung soal Hajar Aswad tuh pernah hilang ya dulu ya. Oh. Itu gimana ceritanya? Oh iya. Ya. Gimana ketemu ya, gitu? Siapa yang ya itu itu ada buku menarik belum lama ini keluar yang mencatat tentang
40 peristiwa di mana haji dulu pernah di cancel kira-kira gitu. Ada 40 peristiwa di mana haji sejak abad berapa tuh? Saya kira abad 9 kali ya. Abad 9 Masehi sampai abad 21 sekarang itu kurang lebih ada 40 kali terjadi. Nah, dalam ada peristiwa 40 kali ya pembatalan ya? Berarti ya? Pembatalan, iya, pembatalan. Iya. Apa namanya? Yang pertama itu tahun 865 itu terjadi apa namanya? Pembunuhan kepada jamaah haji karena konflik politik juga. Kemudian pada tahun 930 ada kelompok yang kalau kita anggap sekarang mah apa ya, kelompok ekstremis lah katakan gitu ya dalam bahasa populernya gitu, kelompok yang ekstremis melakukan serangan terhadap Mekah, namanya Al-Qaramitah, bahasa Inggrisnya The Carmathian, itu melakukan serangan 930 Masehi dan puluhan ribu orang meninggal jamaah haji. Kalau nggak salah orang Karamitah ini menganggap bahwa ibadah haji itu nggak sesuai dengan ritual Islam yang sebenarnya, kira-kira banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek paganistik atau apa dalam ritual keagamaan, sehingga dia pengen memurnikan itu, tapi kemudian terjadi konflik, terjadi peperangan, akhirnya puluhan ribu jamaah haji tewas, dan salah satu efeknya adalah Hajar Aswadnya hilang, diambil sama orang-orang Koromito ini dan dibawa ke Bahrain. Mereka aslinya di daerah Bahrain sekarang, ya. Dan baru dibalikin lagi tuh, konon dalam ceritanya itu 8 tahun kemudian baru balik lagi tuh Hajar Aswadnya, baru dipasang lagi. Terus selama 8 tahun nggak nyium Hajar Aswad dong orang tuh? Ya. Lalu itu terjadi konflik luar biasa, tidak aman. Jadi jangan lupa juga gini, aspek ibadah haji ini yang dikatakan sebagai wajib, ya kan? Haji itu wajib bagi orang yang mampu, ya kan? Ya. Sebenarnya itu. Jadi bukan wajib bagi semua orang. Kalau orang yang nggak mampu ya nggak ada kewajiban haji dia. Nah, bahkan ketika haji itu diwajibkan, jika ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya keamanan, kemudian kemampuan ekonomi, kemampuan fisik tidak memungkinkan, maka kewajiban hajinya menjadi gugur, gitu loh. Jadi nggak wajib lagi. Nah, kayak sekarang, nanti kita dengarkan aja lah fatwa para ulama lah ya, sama otoritas politik tertinggi di masing-masing negara, termasuk Saudi, akan mengatakan apa. Bisa jadi ini jadi salah satu pertimbangan kalau memang misalnya wabah COVID-19 ini terus berlanjut sampai bulan Juli, dan menurut prediksi saya sih the worst scenario adalah ini lewat ini sampai bulan Juli. Ini bisa jadi unprecedented nih, belum pernah terjadi pada masa Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi berkuasa, belum pernah terjadi cancellation ini yang pertama selama ini kerajaan Saudi ya berarti ya. Iya. Dalam bacaan saya kayak gitu. Tapi sebelumnya ya pernah, pada masa-masa sebelumnya pernah. Ya, sebelum inilah yang orang mungkin ya kita lah ya, saya juga sebagai orang Indonesia seringkali pendek ingatannya, ya kan, seolah-olah nggak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya ngebayangin, haji dibatalin kayaknya dosa banget gitu kan, atau gimana gitu. Ya gimana tadi kayak Ari pertanyaan di awal tadi itu, Ari, itu gimana? Dan memang sudah mulai beredar nih. Saya juga mendapatkan video ceramah, ada ulama yang mengatakan bahwa ada satu masa di mana nanti kalau jamaah haji sudah ditinggalkan, diabaikan, nah ini udah
pertanda akhir zaman itu tadi. Tapi kalau saya sih ngelihatnya dari cara pandang lain, terus terang aja, karena saya banyak membacanya data-data dan fakta-fakta sejarah. Ini lain konsepnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu ada cancellation, ada suspension, ada abandonment, ya kan? Yeah. Ada cancellation itu di cancel, dibatalkan. Suspension itu ditangguhkan. Tunda. Ya. Nah, yang terkait dengan pandangan tadi itu yang mengatakan bahwa kalau haji sudah dilarang-larang, itu udah nggak bolehin sama rezim tertentu, maka tunggulah masanya, inilah akhir zaman. Menurut saya ini bukan haji ditinggalkan, bukan di abandon. Pada kenyataannya banyak orang yang mau naik haji kan, tapi rezim yang berkuasa di sana dan juga perwakilan pemerintah negara Islam sekarang sedang waspada nih. Ini bagaimana kira-kira baiknya? Kalau menurut saya sih, kalau sampai akhir Juni, awal Juli, trennya masih menanjak terus nih, orang yang positif positif COVID-19 di Amerika as of today lah, sampai hari ini itu udah lebih dari 700.000 kan? Iya, karena trennya terus terus naik gitu. Dan di dunia ini sudah 2 juta. Per hari ini dia udah tes 3,7 juta orang Amerika. Betul. Dan di dunia ini udah 2,4 juta per hari ini ya. Besok-besok saya kira udah mendekati 2,5 juta. Ini benar-benar parah. Dan prediksi saya, the worst scenario adalah mungkin tahun ini adalah kali pertama dalam sejarah Arab Saudi modern, jamaah haji mungkin akan di-cancel. Ya, seperti kata Om Dadi tadi, bahwa haji ini bagi yang mampu, buat pesertanya maupun penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya nggak mampu. Dan menurut saya, kalau kita memikirkan kemaslahatan umat dan masa depan ya, menurut saya, ya harus ada keputusan berani dari otoritas tertinggi di dunia Islam, dari pemerintahnya, dari ulama-ulamanya, dari pemimpin-pemimpinnya. Kita harus berani memutuskan. Dan feeling saya, kalau sampai akhir Juni, awal Juli ini masih terus berlangsung seperti ini, memang sebaiknya haji di-cancel. Daripada, coba Anda bayangkan gini, satu orang jamaah haji, ya kan, positif, misalnya, tidak terdeteksi, dia pergi ke sana, lalu terjadi kerumunan, berdesak-desakan, lalu dia menularkan kepada belasan orang, kepada puluhan orang, yang belasan orang, puluhan orang ini pulang lagi ke hotelnya, ke tendanya, kemana-mana, dia menularkan lagi. Coba Anda bayangkan, dalam tempo beberapa hari akan terjadi outbreak wabah yang luar biasa. Belum lagi nanti pulangnya. Nah, ini bayangan rezim sanitary rezim yang ditulis oleh William Roth dan diceritakan oleh Eric Tagliacozzo dulu bisa kejadian lagi nih. Ya, tapi nggak mungkin juga sih dilepas begitu aja, memastikan semuanya bebas COVID itu ya pekerjaan yang nggak mungkin gitu. Betul. Memang sih mungkin juga kalau misalnya ahli-ahli terbaik di bidangnya, dan saya kira Saudi mampu untuk kayak begitu. Misalnya bikin senario, misalnya jamaah haji dipilih deh gitu, hanya orang yang betul-betul sehat. Sebelum berangkat dikarantina dulu, nanti sampai mana dikarantina lagi. Kayak dulu lagi, Om. Tes lagi. Kayak dulu lagi. Iya. Kayak dulu lagi. Kayak zaman. Tapi ada perbedaan yang sangat mencolok, Ari. Pada masa silam, orang naik kapal laut, ya, itu kan perjalanannya berminggu-minggu, ya kan?
Jadi kalau misalnya di karantina 10 hari sampai 14 hari, no big deal lah, kira-kira gitu kan. Karena perjalanan juga berminggu-minggu, mungkin antara 3-4 minggu. Bahkan sebelumnya ya kalau pakai kapal layar itu bisa berbulan-bulan. Nah, kalau sekarang kan perjalanannya cuma 9 jam, cuma 12 jam. Ya. Iya kan, dari Jakarta ke sana itu. Lah, perjalanannya aja cuma 12 jam, di karantina sebelum hajinya 14 hari, pulangnya nanti 14 hari. Itu udah 28 hari. Terus jadwal di sananya juga memang repot, dan ini perlu pemikiran yang serius. Ya, kalau memang harus dilaksanakan dengan resiko yang tidak kecil. ya. Dengan resiko yang tidak kecil. Oke. Nah, makanya saya ya. Bagaimana? Makanya saya apa sih? Ya saya angkat topi juga sama beberapa pemerintah di dunia Islam yang sampai sekarang tetap waspada, seperti pemerintah Indonesia ya. Kementerian Agama tuh saya lihat dia terus memproses semua hal-hal yang terkait haji ini, soal pembayaran, soal visa, soal jalan terus aja sampai sekarang ya. Jalan terus, karena kan kita tidak pernah tahu, ya who knows, siapa tahu ya kan dalam beberapa minggu ke depan terjadi mukjizat luar biasa, tiba-tiba misalnya wabahnya berlalu, dan tiba-tiba kita boleh melakukan haji. Kayak meskipun kesan kalau dalam pikiran rasional saya ya itu kecil sekali kemungkinannya, tapi sebagai sebuah otoritas yang dipercaya untuk itu ya mereka harus siap dengan segala kondisi. Jadi mereka udah mempersiapkan itu, bahkan bikin skema, kalau nggak salah ada 3 skema. Pertama, skemanya haji di cancel, oke, apa akibatnya, apa yang harus dilakukan. Kedua, haji dijalankan tapi terbatas jumlahnya, siapa aja yang harus didahulukan. Ya, ya. Dan yang ketiga adalah haji sama sekali nggak ada masalah. Dan kayaknya memang jemaah haji itu usia-usia rentan kena COVID semua tuh rata-rata kan? Mostly lah. Ada kecenderungan, kecenderungan peningkatan jumlah haji lansia. Iya. Ada haji namanya haji yang beresiko tinggi namanya. Jamaah haji beresiko. Ya, orang yang 65 tahun ke atas atau orang yang udah bayar haji tapi dia dalam kondisi memiliki penyakit atau riwayat penyakit tertentu. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.